Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel yang isinya masih nggak karuan ini. Oke, kali ini kita mau bahas kripto juga, tapi yang lagi lumayan hangat nih beritanya adalah pernah dengar nggak yang namanya koin TKO, TKO atau toko kripto ya? Koin ini beberapa waktu ini sudah mulai sedikit tenar gitu. Jadi TKO ini adalah koin yang dibuat oleh toko kripto. Kita bisa ngecek koinnya di sini, toko kripto, ya harusnya websitenya benar. Dan di sini ada toko news kalau nggak salah. Harusnya ada di bawah sini. Saya cari dulu ya. Oh ini dia, TKO. Toko kripto telah merilis light paper token TKO terbaru, versi terbaru. 30 Maret ya, beberapa hari yang lalu, TKO, toko kripto secara resmi merilis dokumen versi 2 light paper toko token atau TKO. Jadi TKO ini akan menjadi proyek cryptocurrency lokal Indonesia pertama yang melayani model token hibrida unik, utilitas CeFi dan DeFi kepada masyarakat maksudnya. Toko kripto memanfaatkan teknologi yang dibangun di atas Binance Smart Chain atau BSC untuk menciptakan ekosistem toko yang holistik. Ini adalah langkah selanjutnya dalam misi toko kripto adalah, bahasanya aneh ya, untuk menerapkan adopsi kripto massal untuk 345,3 juta pengguna seluler di Indonesia menggunakan platform terpercaya toko kripto dan ekosistem TKO. Kalau kita mau membaca dokumen light papernya, bisa kita klik di sini nih ya. White paper lengkap segera hadir. Oke, kita baca dulu light papernya. Wah, bagus ya covernya. Oke, kita baca. Oh, bahasa Inggris. Apa itu toko kripto? Toko kripto officially launched in September 2018 and became the first entity in Indonesia to be registered under the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Indonesia. Bapepti, udah gitu aja. Di tahun 2019 bulan November, toko kripto visinya adalah untuk membantu orang-orang Indonesia gain a broader knowledge of the industry and to integrate the technology into the society and subsequently the global economy. Intinya untuk menaikkan ekonomi di Indonesia. Over the last 3 years, selama 3 tahun ke belakang, toko kripto telah sudah mencapai milestones termasuk 30.000 per minggu aktif trader, ya 30.000 user atau pengguna, atau 25 juta US dollar daily trading volume. Gini ya, 15 dikali 25. 375 miliar kurang lebih. 375 miliar rupiah dalam satu hari trading volumenya. Luar biasa. Terus 240 ribu lebih download mobile app-nya yang pertama kali launchingnya itu di Oktober 2020. Dan jumlah usernya itu 281 ribu user yang terdaftar. Oke, mungkin ini kalau kita baca bakalan panjang ya. Jadi kita mau bikin singkat aja. Jadi roadmap-nya seperti ini. Rencana di launch-nya 2021 kuartal 1 dan sampai kuartal 2. Kemudian future DeFi development-nya kuartal 3 sampai kuartal 4. Product finalization 2022 kuartal 4, jadi akhir 2022, dan future plans-nya 2023 dan seterusnya. Dengan harapan kalau with the success in Indonesia, Toko Crypto plans to use our unique blend of experience and technology to venture into neighboring countries that will have similar economic prospect as Indonesia. Jadi kalau udah sukses di Indonesia, Toko Kripto itu berencana untuk menerapkan perpaduan yang unik ini, experience, pengalaman dan teknologinya ini untuk bisa diimplementasikan di negara-negara tetangga yang memiliki prospek ekonomi yang mirip dengan Indonesia. Kurang lebih kayak gitu. Oke, habis kali ya.
Oke, yang paling penting sebenarnya di TKO ini, kita bagaimana sih bisa dapetin TKO? Karena mungkin teman-teman udah pernah dengar TKO ini akan launching di toko kripto. Seperti prediksi Kapten saham 707 Saya sarankan Anda di sini. Seperti prediksi dari Kapten Saham 707, waktu itu saya pernah nonton videonya di 11 Maret ini. Saya sarankan daftar toko kripto sekarang. Soalnya awal April toko kripto bakal luncurin kripto TKO. Ini berpotensi jadi BNB-nya Indonesia. Dan seterusnya teman-teman bisa nonton videonya, nanti saya coba taruh linknya di atas. Di sini walaupun prediksi Kapten Kripto di awal Maret atau pertengahan Maret ini hampir benar, ternyata toko kripto itu rilisnya pertama kali itu di Binance. Dan Kapten Saham juga udah mengkoreksi di video selanjutnya gitu, saya pernah nonton juga. Oke, ini kita bisa tutup. Jadi bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan TKO ini? Karena ini tuh mirip dengan ICO ya, Initial Coin Offering, atau kalau di saham itu Initial Public Offering atau IPO. Nah, di sini saya udah ngumpulin sedikit informasi, kita bisa ngecek atau kita bisa buka di Binance.com ini, ada Introducing the Toko Crypto Token Sale on Binance Launchpad. Jadi pertama kali bisa kita beli di Binance. Oke, sebentar. Kayaknya jaringan saya nggak bisa buka Binance. Jadi saya sebenarnya sudah nyiapin, sempat buka di Linux, nih di jaringan yang lain. Introducing Toko Crypto Token Sale on Binance Launchpad. Oke, ini ada ketentuan-ketentuannya yang bisa kita ikutin untuk kita bisa nanti membeli atau memiliki TKO. Sebentar. Saya yakin kayaknya kalau ini dirubah jadi CC bisa deh. Oke, Binance CC. Oh, benar. Oke. Jadi begini ya, fellow Binanceans. Oke, kita dipanggil Binanceans. Oke. Binance is excited to announce the 19th project on Binance Launchpad, toko kripto. Wow, jadi Binance itu bangga. Dia mau mengumumkan project ke-19-nya di Binance Launchpad, yaitu TKO, toko kripto. The token sale for toko kripto will follow the Launchpad subscription format. Ini kalau kita klik, nanti kali ya, klik. With the recording of user BNB balance starting at 31 Maret jam 00 UTC. Oke. Jadi mudahnya gini aja deh, dikurangin 7 atau ditambahin 7. Jadi kalau misalnya di sini dia kan mau ngitung atau mau mencatat balance BNB kita yang terhitung mulai dari tanggal 31 Maret jam 00 waktu Greenwich ya, itu UTC Universal Time, yang kalau di Indonesia itu berarti jamnya ditambahin 7. Sampai 7 hari berarti sampai tanggal 7 April 2021 jam 00 waktu sana. Oke, nanti the final BNB holding amount for each user will be determined as the average of the 7 day using daily average BNB balance calculation previously announced here. Jadi mau dihitung dalam selama 7 hari itu rata-rata harian berapa ada saldo BNB-nya. Kurang lebih kayak gitu ya. TKO token sale detail. Jadi namanya TKO. Launchpad hard cap-nya saat launch-nya itu hard cap total gitu sebanyak $7.500.000. Buat biar nggak penasaran, $7.500.000 itu berapa? Salah. USD itu IDR. 109 miliar. Jadi mau di launching atau di launching 109 miliar rupiah dalam koin TKO. Dan hard cap per user, jadi maksimal per user itu bisa mendapatkan 20.000 USD. Iya, satu orang maksimal 20.000 USD atau 200.000 TKO. Total token supply 500 juta TKO. Jadi yang mau di launch di Binance ini cuma 7.500.000 dari 500 juta token seluruhnya. Total token allocate to Binance Launchpad. Ini ya, 75 juta TKO, 15% dari total token supply. Tapi pas Launchpad nanti cuma 1/10-nya dari 75 juta. Public sale token price atau 1
TKO sama dengan 0,1 US dollar nih, tadi udah ya. Nanti price in BNB will be determined prior to subscription. Jadi harga dalam BNB-nya nanti akan ditentukan kemudian pada saat subscription-nya. Total token sale format, subscription, jadi kayak berlangganan gitu. Terus supported session BNB only. Jadi kita cuma bisa dapetin TKO ini kalau kita nge-hold BNB aja atau beli BNB saja selama 7 hari itu. Yang dihitung cuma yang BNB-nya gitu, oke. Subscription timeline, preparation period nih yang tadi udah dijelasin. Selama 7 hari itu dari tanggal sekian sampai sekian. During this period, user BNB balance will be calculated hourly snapshots. Jadi dihitungnya per jam malah di sini. Snapshotnya per jam yang dihitung dari jumlah semuanya nih, ada dari spot, margin, paling kita pakainya yang spot aja. Saya pribadi pun juga spot aja pakainya. Oke, ini nanti bisa kita baca, tapi kurang lebih seperti ini. For each day over 7-day period. Jadi selama 7 hari ya. Your final average daily BNB balance over these 7 days will determine the maximum amount of BNB that you can commit later on. Jadi ya seperti yang jelasin tadi sama kurang lebih di atas. Terus subscription periodnya, nah ini beda nih tanggalnya. Nah ini pada tanggal 7 bulan 4 ya, dari jam 4 pagi waktu sana sampai jam 8 pagi waktu sana. Subscription will open at this time for all eligible user for a 4-hour period. Jadi selama 4 jam period ini, selama 4 jam kita bisa nanti user must also sign the token purchase agreement at the same time prior to committing their BNB. Kita nanti ada agreement-nya, harus okein. Please note that once committed, your BNB will be locked and you will not be able to redeem or access any other functions such as transfers, withdrawals, or trading until final token distributions. Until final distribution. Jadi selama 4 jam itu kita, ini sepengetahuan saya, jadi selama 4 jam itu kita bisa membeli token TKO dari BNB yang udah kita hold selama 7 hari, kurang lebih. Kita beli TKO-nya berapa, dalam waktu 4 jam itu kita bisa trading ke TKO itu. Tapi kalau udah lewat 4 jam, kita udah nggak bisa trading lagi. Tapi dengan catatan, setelah kita trading ke TKO tadi, BNB kita, maka entah ya, ini entah trading atau nanti convert aja atau bagaimana, maka setelah kita katakanlah trading, setelah kita trading ke TKO tadi, kita nggak bisa ngakses BNB kita lagi atau nggak bisa ngakses TKO kita tadi karena udah di lock, udah dikunci. Jadi selama waktu nanti yang akan ditentukan bukan waktu yang ditentukan, selama nanti TKO-nya itu akan didistribusikan. Calculation periodnya dari jam 8 tadi, dari jam 8 pagi sampai jam 9, 1 jam kemudian, maka akan di subscription close, token allocation calculation begins. Jadi pihaknya TKO itu nanti menutup pada jam 8 pagi. 8 tambah 7, 15, jam 3 sore. Jadi dari jam 3 sore nanti sampai jam 4 sore itu pihak TKO akan ngitung user ini beli TKO-nya berapa, eligible-nya dia bisa beli berapa, dan sekian-sekian. Baru nanti final token distribution-nya itu jam 9, your final token allocation will be calculated and the corresponding BNB will be deducted from your already locked BNB amount. Oke. Jadi kalau misalnya katakan saya punya 1 BNB, jangan deh, punya 0,5 BNB, jangan, biar mudah, saya punya 1 BNB yang nilainya sekarang 5 juta katakan. Terus saya kunci semua BNB saya itu untuk TKO. Oke. Nanti dapat sekitar tadi kalau biar mudah dapat sekian TKO. Oke. Nanti TKO-nya itu udah BNB-nya itu kekunci dalam TKO, maka BNB saya berkurang gitu. Jadi 0. Karena tadi kan 1 semuanya dijadiin ke TKO, maka berkurang dan akan ditransferkan ke spot wallet ya. Di Binance nanti ada spot wallet. Oke, untuk mempelajari lebih lanjut tentang TKO, bacalah research in depth, baca research mendalam dari laporannya Binance di sini. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen daftar Binance, bisa pakai link yang ada di deskripsi atau di komen pertama atau komen yang dipin. Di sana nanti teman-teman bisa dapat atau kita sama-sama share 10%. Nah, itu dia. Jadi ini ya, pastikan 3 KNB. Jadi sama-sama dapat invite friends, earn crypto together.
pakai link yang ada di bawah. Saya dapat 10%, teman-teman juga dapat 10%. Seems fair, adil kan? Tapi nggak yakin juga kalau misalkan daftar sekarang itu langsung di-approve. Nah, jadi memang Kapten Saham 707 itu udah memprediksi ini dan dia menyarankan untuk segera daftar toko kripto waktu itu. Ya mungkin juga sekalian segera daftar di Binance ini. Kebetulan saya di sini udah punya user Binance, jadi pertama kita bisa ngelihat di wallet, terus overview ya. Itu overview adalah keseluruhan dari yang ada di fiat, margin, futures, dan lain-lainnya. Tapi saya pribadi cuma ada di fiat and spot. Jadi bisa dicek di sini. Saya punya beberapa koin. Kita akan fokus di koin BNB-nya saja. Saya di sini punya 0,58 sekian koin BNB. Maka ini harus di hold saja. Dan ini saya baru transferkan tadi. Baru beli tadi itu. Tadi sore tanggal 4 hari ini tanggal 2 bulan 4. Iya nggak sih? Iya benar tanggal 2. Jadi sedikit telat juga tapi nggak apa-apa. Kemudian sebenarnya saya juga punya BNB yang masih ada di akun Indodax saya. Dan rencananya ini mau saya transferkan karena saya punya 0,5 BNB juga di Indodax dan saya mau transferkan ke Binance. Caranya bagaimana? Nah, di sini saya mau kasih tahu juga. Pertama, di Binance itu kita bisa pilih deposit, ya kan? Di Binance tadi ya. Terus please enter memo and address data. Oke, dua-duanya. Nah, di sini di BNB-nya di Indodax, BNB-nya kita klik. Terus kita bisa pilih deposit or withdraw BNB. Nah, kita pilih yang kirim atau withdraw ya. Nah, kita mau pilih katakan 100. Berarti jumlah BNB yang terkirim 0,5 dengan biaya penarikannya adalah 0,0075. Ini berapa nih kira-kira nih biayanya nih? Oke, gini aja. Dikali gitu ya. Dikali 5 juta. 37.500. Ya, jadi biayanya 37.500. Kurang lebih 37.500 rupiah. Nanti saya terima bersihnya udah dipotong di sini. Oke, jadi caranya di Binance, kita balik dulu ke Binance ya sebelum kita isi ini. Di Binance kita pilih adalah BEP2 ya, BEP2. Sementara di sini kita pilih klik alamat baru. Nanti di sini labelnya bisa kita tambahkan. Di sini ada pilih alamat, ada username. Kita pilih alamat karena di username ini khusus Indodax ke Indodax. Jadi alamatnya ini bisa saya sembarang aja, BNB Binance misalnya, atau inisial saya. Oke. Terus alamat BNB baru, pastikan alamat ini tuh kita copy aja gitu, jangan diketik karena bisa ada kemungkinan salah ketik. Paste, oke. Pastiin lagi BNB 13, terus belakangnya GF23. Belakangnya GF23, oke udah benar. Terus memonya kita copy juga. Memo di sini kita copy, paste, dan jangan lupa ini kita ke Google Authenticator. Di sini saya buka dulu sebentar. Kirim. Kok tidak cocok? Oh sorry, salah. Ulang. Indodax 35891. 8. Ya, kita pastiin lagi memonya benar 108 393 belakangnya. Oke. Oke. Bismillah. Satu langkah lagi, kami telah mengirimkan email konfirmasi ke alamat email Anda. Silakan klik link di dalamnya untuk melanjutkan proses penarikan. Jika tidak ditemukan, silakan buka bagian spam. Oke, kita konfirmasi. Klik. Penarikan berhasil dikonfirmasi. Permintaan penarikan Anda akan diproses dalam beberapa menit ke depan. Terima kasih. Oke, siap. Nah, kita bisa cek di sini ya. Mutasi. Oke. Di sini ya ada di mutasi tanggal 2 April jam sekian, withdraw BNB masih waiting. Ini ya. Dan kita bisa cek juga di Binance tadi. Di Binance kita cek fiat spot masih nunggu. Oke, kita tunggu aja dulu penarikan Binance. Ini bisa kita tutup, ini juga bisa kita tutup. Tutup juga ini, tutup juga, tutup juga, tutup juga. Ini bisa kita tutup. Kita refresh di sini. Oke.
Withdraw-nya ini deskripsinya sudah ada ya, withdraw BNB ini. Yang tadi kan wait approval, terus deskripsinya sudah ada. Sekarang kita bisa cek depositnya ada nggak, masuk nggak ke Binance kita di sini. Oke, sudah masuk ya. Binance-nya itu sudah bertambah. Tadinya kan 0,5 sekian, sekarang jadi 1,0 sekian. Jadi ini bisa kita diemin aja dulu kayak gini sampai tanggal 7 nanti. Sampai tanggal 7. Oke, sampai tanggal 7 itu baru nanti kita bisa claim. Katakanlah bukan klaim juga sih, katakanlah bisa membeli TKO. Ya, mudah-mudahan sih eligible. Tapi catatan ya, kalau teman-teman tuh memang sultan gitu ya, catatan di sini juga maksimal 20.000 USD. Nggak bisa lebih dari 20.000 USD per orang, atau sekitar katakanlah 20.000 dikali 15.000, ya sekitar 300 juta gitu kali ya. 300 juta rupiah. Jadi nggak bisa kita beli TKO lebih dari 20.000 USD atau sekitar 300 juta lebih. Jadi maksimal segitu. Jadi jangan sampai FOMO kita beli terus. Dan juga bisa dipastiin ini belum tentu TKO ini pada saat kita beli nanti harganya bahkan melejit. Bisa aja turun. Jadi jangan terlalu ambil resiko tinggi. Oke, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.